Kembali di kabar hari ini, pemirsa, pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi undang-undang hingga saat ini masih menjadi pro kontra di ruang publik. Sejumlah pasal dinilai masih kontroversial karena berpotensi multitafsir dan dianggap membuka ruang kriminalisasi kepada masyarakat. Pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi undang-undang hingga saat ini masih menjadi pro kontra di ruang publik. Sejumlah pasal dinilai masih kontroversial karena berpotensi multitafsir. Hal ini membuka ruang kriminalisasi kepada masyarakat. Apalagi jika hukum diinterpretasikan oleh kepentingan pejabat atau penguasa yang sedang duduk di kursi kepemimpinan. Masuknya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden mengejutkan banyak pihak. Pasal ini dulunya pernah dicabut Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Mahkamah Konstitusi menilai pasal 134, 136, dan 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi. Pasal penghinaan presiden berpotensi menyeret masyarakat yang tidak melek hukum untuk dipidanakan. Apalagi masyarakat awam biasanya tidak terlalu bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Sementara pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum, dan lembaga negara dinilai ingin menunjukkan bahwa penguasa negara ingin diagung-agungkan dan seolah anti kritik. Pasal ini juga berpotensi multitafsir dan mengakomodir kepentingan penguasa. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur menilai DPR terlalu tergesa-gesa mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang KUHP. Seperti halnya pengesahan Omnibus Law pada tahun 2019 lalu. Sehingga menafikan dampak hukum yang justru akan berimbas pada masyarakat itu sendiri. Kita pengalaman 2019 di mana waktu tergesa-gesa mengesahkan dan kemudian disadari banyak kekeliruan di dalamnya, diperbaiki, ditambah sana-sini, itu pelajaran. Dan mengapa sekarang ketika masyarakat juga protes ada beberapa banyak yang masih bermasalah, kenapa juga kembali tergesa-gesa? Kenapa tidak kemudian ini dibahas dan secara mendalam sehingga kemudian ketemu titik temunya? Pasal-pasal yang mengancam ini secara kemudian kesadaran penuh bisa dihapus, bisa di-reduce dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bisa dibahas sekarang mengapa melempar ke MK gitu. Berbagai lembaga survei menyatakan Indonesia semakin takut berbicara karena pasal-pasal ini mengancam ruang-ruang demokrasi. Dan dalam praktiknya selama ini kalau kita ingat Mbak, pasal-pasal yang disebutkan dan dibahas sekarang ini, itu pasal-pasal yang selama ini terbukti memang dijadikan legitimasi untuk membungkam, mengkriminalisasi masyarakat, aktivis dan lain-lain gitu. Itu yang kemudian dampaknya semakin mengerikan di lapangan. Dan dampak-dampak itu yang nggak dipikirkan oleh para perumus, oleh para pembahas gitu. Harusnya indikatornya didengarkan dan masyarakat sipil, YLBHI dengan 18 kantornya setiap hari menerima pengaduan, menangani kasus, sampai kemudian berjuang misalnya di kasus Baik Nuril, di kasus Pak Saiful Mahdi, mengajukan amnesti. Jadi butuh berapa lama lagi timbul korban, orang-orang yang tak bersalah kena pidana, baru pemerintah dan DPR sadar bahwa pasal-pasal ini berbahaya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly membantah adanya pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Ia juga menegaskan undang-undang yang resmi disahkan pada Selasa 6 Desember itu akan efektif berlaku 3 tahun lagi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap waktu 3 tahun cukup banyak bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak. Tidak mungkin, jelas sekali kata-kata dalam. Jadi saya hanya mengajak dibaca dengan baik, ya baru di ini. Mungkin karena ini sudah disahkan. Ada teman-teman, makanya itu dikatakan Ibu Ketua, ada waktu kami 3 tahun untuk sosialisasi. Jadi memang yang paling penting adalah mensosialisasikan kembali, membaca kembali, dan masih ada transisi. Jadi bukan berarti setelah disahkan ini akan berlaku. Ini transisi 3 tahun dan baru akan berlaku tahun 2025. Oke.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna 6 Desember kemarin, semua fraksi DPR RI menyatakan setuju terhadap pengesahan RKUHP. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan catatan terhadap sejumlah pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Tim TV One mengabarkan.